Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran siang ini, mari kita semoga pelajaran materi siang ini menyenangkan dan dimudahkan dalam menerima pelajaran kita pada siang hari ini. Kita dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih Pak Man yang sangat semangat pada siang hari ini. Pertemuan kita pada siang hari ini adalah sesuai dengan RTP saya pada rayaan malam ya. Pada materi ini adalah kita akan membahas bagaimana cara membaca jangka sorong. Jangan kemudian cara mengukur dan membahas bagian jangka sorong. Nanti diharapkan pada proses pembelajaran ini kalian dapat mampu membaca jangka sorong, memahami bagian jangka sorong, dan dapat menggunakan jangka sorong dengan baik juga. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Oke, materi yang pertama yaitu jangka sorong. Bagaimana sebenarnya jangka sorong itu? Bentuknya seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Ya, jangka sorong seperti ini bentuknya ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengukur mulai dari panjang benda ke diameter luar ini. Untuk ini untuk diameter dalam dan ini untuk kedalaman dari suatu bentuk benda tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ya, oke. Dalam penggunaan ini, penggunaan jangka sorong ini suatu hal yang harus kalian kuasai sejak kelas 1 atau semester 1 ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalian nanti ketika sudah dari kelas 2 ke kelas 3, alat ini tidak dapat digunakan oleh kalian, dan mana kalian nanti setiap praktek harus dapat membaca maupun menggunakan alat ini dengan baik dan benar untuk memudahkan kalian di kelas berikutnya. Oke, yang pertama mengenai bagian-bagian dari jangka sorong ini. Bagian yang pertama yaitu adalah rangkaian untuk tetap penerangan desain, dan ini adalah untuk pengukuran panjang benda yang diameternya diameter 4 yang bersifat yang ada di sebelah. Itu untuk bagian yang pertama, fungsinya maksudnya. Kemudian bagian yang kedua seperti sudut ganteng atau tanggul ganteng ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda atau suatu barang. Jadi ini untuk diameter luar dan ini untuk diameter dalam. Kemudian yang ketiga adalah pengunci. Jadi ini gunanya adalah untuk ketika kalian sudah mengukur benda, kemudian kalian sudah dapat, kemudian ini dikunci supaya tidak bisa lagi dan kalian dapat melakukan pembacaan secara dengan tanpa adanya geseran apapun. Maksudnya mengunci sehingga sebentar ketika mengunci saat berjam, ketika akan menentukan atau melepas itu juga dibutuhkan ke seperti itu saja caranya. Kemudian bagian yang keempat adalah atau ini ada semacam gelang ini yang tersambung dengan bagian skala besar yang berfungsi sebagai untuk mengukur kedalaman suatu benda, untuk mengukur kedalaman benda. Jadi ini untuk mengukur seberapa dalam benda yang kalian akan ukur. Itu kemudian yang paling penting adalah skala utama. Skala utama yang berfungsi seperti patung ya, kan namanya alkohol dan saja angkanya. Jadi ini berfungsi untuk
pembacaan skala pertama. Jadi skala pertama dulu berapa artinya, kemudian nanti baru yang ke-6 yaitu kemudian skala Mamius. Yang ini yang pertama nanti sebagai dari yang tadi bahan itu atau skala pembantu yang gunanya nanti sudah buka baru komunikasinya. Ini gambaran singkat dari pembahasan alat mikrometer jangka sorong atau variable kaliber. Gimana sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau sudah jelas, baiklah. Sekarang adalah bagaimana cara mengukur. Ini adalah cara menggunakan jangka sorong. Oke, pada cara menggunakan jangka sorong yang pertama yaitu adalah ketika apapun itu. Yang pertama adalah yang paling penting adalah melakukan kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Yaitu untuk memastikan angka nol yang ke atas di bawah ini sama dengan yang sama sejajar atau tidak ada yang oleh sama dulu. Kalibrasi dulu menggunakan. Jika sudah caranya memang sudah diletakkan dulu di tangan dulu. Agar kemudian kita akan menggunakan masih sejajar. Itu dia kalibrasi. Kemudian cara yang kedua setelah kalibrasi adalah mengukur benda yang akan kita ukur dengan catatan jika letakkan pada bagian ukur. Kita pastikan di tengah-tengah sini, jangan di ujung maupun ke dalam sini. Berikutnya adalah ini. Berikutnya kita akan mengukur segel ini. Dari ini kita ukur kan diameter depannya, kemudian kita kunci. Setelah kita kunci, baru kita dapat melakukan pembacaan pada pengukuran yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pertama kita cari dulu ini nolnya ini ke mana. Ini menghadap ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 16. Skala utama 16 sendiri atau 1,6 cm. Kemudian setelah kita mencari skala utamanya, kemudian kita baru mencari skala minus. Terus dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti kita mencari garis yang sejajar dengan yang atas, tapi kita patutnya yang ada di bawah, karena dalam arti bisa kita fokus di bawah mencari yang sejajar dengan yang atas. Di sini kita menemukan di angka 5, berarti 5 ambil saja 5 itu berarti 50 dengan kelipatan ini setiap garisnya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Tuh, ini jadi kita dapat yang kali 5 berarti 50. Skala utama tadi berapa? 16 minusnya adalah 50. Berarti pengukuran diameter keluar dari studio ini adalah 16,60 mm. Itu hasil dari pengukuran diameter luas studio ini. Oke, apakah ada pertanyaan seputar cara menggunakan dengan sorong ini dan cara pembacaannya? Cukup jelas? Ya, oke. Sekarang kita praktek satu-satu untuk pengukurannya pada yang paham ini. Jadi kita yang selama kita akan mengukur berapa panjang dari kotak alat mikrometer. Maaf, dengan orang ini. Saya menunjuk satu untuk membaca alat ini.
dan biji sudah. Kemudian kita akan membaca ukuran dari alat ini dan surat. Jadi skala nama mendapatkan berapa? 6. Dan skala 6 terus mendapat 46. Jadi hasil pangukuran dari kotak panjang kotak alat ini. Jangka salam ini adalah 86,46 mm. Jadi seperti itu ya cara membacanya. Apakah pertanyaan sampai sini? Oke, setelah kita melakukan pembelajaran kita pada sesi ini, saya rasa semua siswa sudah paham apa yang saya jelaskan pada pembelajaran ini. Kemudian, marilah saya mulai dulu penulisan masing-masing. Kita tulis mungkin bisa jadi. Oke, pembelajaran kita pada siang hari ini saya rasa cukup karena siswa sudah memahami cara membaca jaga sorong dan hasil bekerja sorong dan cara memanahkan bisa. Maka saya mungkin untuk saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita coba ke pembelajaran kita pada sesi ini dapat bermanfaat dan kita dapat tenang dengan selamat. Itulah dipersilakan. Selesai. Baik. Sekian teman-teman yang saya maksud ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.